Halo semuanya, selamat datang lagi di Ngobrol Santai tentang teknologi. Aku Willy dan hari ini kita mau ngobrol tentang soal topik yang sering muncul di kuliah, di dunia kerja, dan diam-diam juga ada banyak di aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Topiknya yaitu tentang algoritma pencarian yang fokusnya pada biaya. Tema kita hari ini yaitu algoritma uniform cost search. Tenang, ini bukan obrolan yang bikin pusing. Kita bikin santai saja. Pakai contoh yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa, aku tidak sendirian. Saya hari ini ditemani dengan narasumber kita, yaitu Robi. Perkenalan dulu. Iya boleh. Boleh, boleh. Di sini saya Robi, saya saya seorang mahasiswa jurusan informatika. Terima kasih sudah mengundang saya Kak di sini. Oke, terima kasih Robi. Di episode ini kita akan mulai dari konsep paling dasar, lalu pelan-pelan masuk ke contoh, studi kasus, tantangan, sampai tips yang bisa kalian coba kalau mau membuat programnya. Robi, aku mau mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu. Kenapa sih di teknologi modern kita sering banget ketemu masalah mencari sesuatu? Nah, karena banyak persoalan teknologi bisa diubah jadi persoalan mencari langkah terbaik. Contohnya seperti aplikasi peta mencari rute, sistem rekomendasi mencari pilihan orang cocok. Nah, terus ada sistem gudang mencari urutan pengambilan barang yang paling efisien gitu deh. Sampai permainan komputer mencari jalan karakter menuju tujuan. Oh, jadi kata mencari itu maksud di sini bukan cuma cari data tapi cari keputusan terbaik. Ya. Dan biasanya kata terbaik itu punya ukuran yang bisa waktu, jarak, biaya uang, energi atau gabungan dan beberapa hal juga. Nah, itu yang menarik. Di kehidupan sehari-hari pun kita sering pilih berdasarkan biaya. Tanpa sadar misalnya pilih jalur yang lebih jauh tapi lancar dibanding jalur dekat tapi macet. Nah, algoritma Uniform Cost Search itu cocok untuk pola pikir yang seperti itu, seperti mengejar total biaya yang paling kecil. Oh, oke. Jadi pendengar sudah punya gambaran ya. Kita akan ngobrol tentang cara sistem memilih jalan atau langkah berdasarkan soal biaya. Sekarang jelaskan algoritma uniform cost search dalam versi yang gampang dicerna. Nah, jadi algoritma Uniform Cost Search itu adalah metode pencarian yang selalu memilih langkah berikutnya dari jalur dengan total biaya yang paling kecil yang sudah diketahui. Artinya, ia tidak memilih berdasarkan yang kelihatan paling dekat, tapi berdasarkan yang total biayanya paling murah sejauh ini. Tuh. Biar gampang kita kasih analogi ya. Boleh, jadi bayangin kamu mau ke kampus nih. Ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama contohnya jalan pertama cepat tapi bayar tol. Terus yang kedua ada jalan kedua garis tapi ramai. Terus misalnya contoh ketiga ada jalan ketiga agar memutar tapi lancar. Nah, algoritma Uniform Cost Search ini akan menyusun pilihan berdasarkan akumulasi biaya gitu dari awal sampai titik tertentu. Nah, lalu mengeksplorasi yang paling murah begitu. Jadi kalau ada jalur yang awalnya terlihat menggiurkan tapi ternyata nanti bikin mahal itu bisa ketahuan karena akumulasinya. Ya, fokusnya bukan keputusan satu langkah, tapi keputusan berdasarkan total biaya yang sudah ditempuh. Kalau kita lihat langkah-langkah cara kerja algoritmanya, alurnya bagaimana? Nah, gambaran umumnya seperti kita mulai dari titik awal, misalnya, terus kita simpan kandidat,
langkah yang bisa dipilih berikutnya dalam antrian prioritas gitu. Selanjutnya prioritasnya adalah total biaya yang paling kecil atau total biaya yang terkecil. Nah, selanjutnya kita ambil kandidat dengan biaya total terkecil, lalu kita perluas ke pilihan-pilihan berikutnya. Dan yang terakhir, kita ulangi sampai ketemu tujuannya. Aku ulang ya biar mantap. Inti dari algoritma ini adalah antrian prioritas yang memilih jalur berdasarkan total biaya. Betul. Dan satu hal penting, algoritma ini punya sifat yang bagus, yaitu bisa memberikan hasil yang paling optimal selama biaya tiap langkah tidak bernilai negatif. Kenapa harus tidak bernilai negatif? Nah, soalnya kalau ada biaya negatif, algoritma bisa menemukan cara mengurangi biaya dengan berputar-putar, dan itu bisa merusak jaminan bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling baik. Oh. Sekarang banyak orang biasanya membandingkan dengan metode pencarian yang populer tanpa menyebut singkatan. Perbandingannya bagaimana itu? Nah, kayak ada metode pencarian yang menjelajah per tingkat gitu. Jadi artinya ia mengecek semua langkah dengan jumlah gerakan yang sama dulu. Metode itu bagus kalau setiap langkah punya biaya yang sama. Nah, tapi kalau setiap langkah biaya berbeda-beda, metode itu bisa salah memilih karena ia menganggap semua langkah secara setara gitu. Jadi algoritma uniform cost search unggul kalau biayanya berbeda-beda. Ada juga algoritma yang terkenal untuk mencari jarak terpendek dan pada graf berbobot non negatif. Namanya algoritma Dijkstraat. Secara ide, algoritma uniform cost search sangat dekat dengan itu karena sama-sama memilih kandidat dengan total biaya yang terkecil. Oke, jadi kalau pendengar menemukan kemiripan dengan algoritma Dijkstraat itu wajar. Iya, sangat wajar. Sekarang kita bikin studi kasus kecil yang konkret, biar pendengar bisa membayangkan prosesnya. Nah, jadi kita buat graf sederhana aja. Misalnya ada titik awal kayak rumah, terus titik tujuannya adalah kampus. Dan ada titik perantaranya warung, minimarket, dan perempatan gitu. Nah, biaya antar titik misalnya begini. Dari rumah ke warung biayanya 2. Terus dari rumah ke minimarket biayanya 5. Warung ke perempatan biayanya 2, minimarket ke perempatan biayanya 1, dan perempatan ke kampus biayanya 5. Terus yang terakhir misalnya warung ke kampus biayanya 10. Gitu. Oh, oke. Ini seperti peta kecil dengan biaya. Nah, langkah pertama mulai dari rumah, total biaya masih 0 misalnya nih. Dari rumah ada 2 pilihan. Pilihan pertama yaitu ke warung, total biaya menjadi 2, atau ke minimarket, total biaya menjadi 5. Nah, kita masukkan ke antrian prioritasnya. Karena total biaya 2 lebih kecil daripada 5, kita eksplorasi warung dulu. Jadi tidak langsung ke minimarket gitu. Berarti sekarang posisi yang dieksplorasi adalah warung karena paling murah ya? Dari warung ada 2 jalan lagi nih, ke perempatan sama ke kampus. Nah, untuk ke perempatan tambahan biayanya 2, jadi total biayanya itu ada 4 kan, sebelumnya 2. Nah, terus ke kampus itu biayanya 10, totalnya menjadi 12 gitu. Sekarang antrian prioritas berisi jalur rumah ke perempatan dengan total biaya 4. Nah, jalur rumah ke minimarket dengan total biaya 5, dan yang terakhir jalur rumah ke kampus lewat warung dengan total biaya 12. Nah, yang diambil berikutnya adalah total biaya 4, yaitu perempatan. Terus kalau dari perempatan ke kampus biayanya 5, jadi totalnya 9. Betul. Nah, jalur rumah ke perempatan ke kampus total biaya 9. Sekarang antrian prioritas berisi jalur rumah ke minimarket total biaya 5, jalur rumah ke kampus lewat perempatan total biayanya menjadi 9, dan jalur rumah ke kampus lewat warung total biayanya 12. Berikut diambil yang total biaya 5, yaitu minimarket. Karena jalur melewati minimarket
total biayanya cuma 5 gitu. Dari minimarket ke perempatan biayanya 1. Jadi total dari rumah ke minimarket ke perempatan itu 6. Sekarang ada kandidat baru untuk perempatan dengan total biaya 6. Tapi perempatan sebelumnya sudah punya biaya 4 yang lebih murah gitu. Jadi kandidat total 6 ini tidak mengalahkan yang sudah ada. Artinya algoritma memilih jalur terbaik untuk setiap titik berdasarkan biaya terkecil yang pernah ditemukan. Tepat sekali. Lanjut, misalnya antrian prioritas sekarang yang paling kecil adalah jalur ke kampus dengan total biaya 9. Karena itu tujuan algoritmanya berhenti. Nah, hasilnya rumah ke warung ke perempatan ke kampus jadi total biayanya 9. Itu adalah termasuk yang terkecil. Begitu. Aku sangat suka sekali contoh seperti ini. Karena kelihatan banget bahwa jalur yang awalnya terlihat lebih mahal bisa tetap dicoba, tapi algoritma tetap disiplin. Yang biaya totalnya kecil diprioritaskan. Benar, dan dari simulasi ini juga orang biasanya langsung paham ketika struktur antrian prioritas itu penting. Sekarang kita ngomong realita implementasi. Tantangan utama saat membuat algoritma uniform core search di program apa itu? Tantangannya ada beberapa. Yang pertama penggunaan memori. Nah, yang kedua waktu prosesnya. Yang ketiga manajemen biaya terbaik. Dan yang terakhir rekonstruksi jalur. Kalau tidak rapi, bisa-bisa programnya lama atau malah muter-muter. Apalagi kalau grafnya itu punya banyak cabang. Oh. Solusi yang praktis apa dari itu? Solusinya jadi saya akan menambahkan beberapa solusi di sini. Yang pertama, pakai antrian prioritas yang efisien. Yang kedua, simpan biaya terbaik yang sudah ditemukan untuk tiap titik. Kalau menemukan jalur baru yang lebih mahal menuju titik yang sama, itu bisa diabaikan. Nah, yang ketiga, simpan orang tua atau petunjuk sebelum untuk setiap titik, supaya rute bisa disusun ulang dari tujuan kembali ke awal. Nah, yang terakhir ada uji dengan graf terkecil dulu, baru naik ke graf yang besar. Dan pastikan biaya tidak negatif agar jaminan optimalnya aman ya. Ya, itu sangat paling penting ya. Sekarang bagian favorit pendengar biasanya nih. Tips yang bisa langsung dipakai Robi. Apa saranmu untuk yang mau belajar algoritma uniform core search? Nah, yang pertama itu mulai dari pemadaran masalahnya dulu. Bukan langsung menulis program, pastikan kamu tahu apa itu titik, apa itu hubungan antar titik, dan apa definisi biaya. Terus definisikan biaya yang masuk akal. Misalnya untuk rute kurir, biaya ini berupa waktu tempuh untuk kendaraan listrik. Biasanya bisa berupa energi juga untuk logistik. Biaya bisa berupa biaya bank. Nah, yang ketiga itu saat membuat program pastikan ada 3 komponen. Yang pertama ada antrian prioritas untuk memilih kandidat yang terkecil. Yang kedua catatan biaya terbaik untuk tiap titik. Dan yang ketiga catatan orang tua untuk membangun kembali jalur. Nah, tips yang keempatnya buat pengujiannya secara bertahap. Semua biayanya sama, biaya yang berbeda-beda. Ada jalan pintas yang tampak bagus tapi ternyata mahal di akhir. Dan ada banyak cabang untuk menguji ketahanannya gitu. Ini bagus karena banyak orang salah bukan karena algoritmanya, tapi karena definisi biaya dan struktur datanya tidak rapi. Setuju. Algoritma ini sederhana secara konsep, tapi butuh disiplin saat diterapkan. Oke, aku rangkum ya. Hari ini kita bahas algoritma uniform core search, yaitu metode pencarian yang memprioritaskan jalur dengan total biaya paling kecil menggunakan antrian prioritas. Kita sudah lihat simulasi langkah demi langkah. Kita bahas tantangan implementasi seperti memori dan waktu, dan juga tips supaya bisa diterapkan dengan rapi. Semoga setelah ini pendengar tidak cuma hafal definisinya saja, tapi juga mengerti cara berpikirnya gitu. Oke Robi, terima kasih banyak ya sudah ngobrol santai hari ini dengan saya.
Ya, sama-sama. Senang juga bisa diundang. Terima kasih. Buat teman-teman dan pendengar kalian semua, terima kasih sudah mendengarkan ngobrol santai teknologi kita hari ini. Terima kasih. Adalah